Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 52. Semoga tetap semangat dan semoga tetap konsisten dalam mengerjakan tugas ya. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang kekayaan yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman bahasa, suku, budaya, kesenian, dan lain sebagainya. Keberagaman negara Indonesia juga mempunyai kenampakan alam. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Jadi Indonesia itu terkenal kaya akan sumber daya alamnya. Kenampakan bentang alam Indonesia ini merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Jadi di Indonesia itu bentang alamnya terlengkap karena mulai dari laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Sehingga banyak sekali turis-turis dari negara lain ingin berkunjung ke Indonesia untuk menikmati kenampakan alam atau bentang alamnya. Masing-masing wilayah Indonesia itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Jadi setiap daerah di Indonesia itu mempunyai ciri-cirinya masing-masing. Kenampakan bentang alam menurut wilayahnya itu dapat dibedakan menjadi dua. Ada wilayah darat dan juga ada wilayah perairan. Kenampakan bentang alam pada wilayah darat itu meliputi daratan rendah dan daratan tinggi. Daratan tinggi itu berupa gunung dan pegunungan. Sedangkan kenampakan bentang alam pada wilayah perairan itu sangat beragam, mulai dari sungai, danau, pantai, teluk, semenanjung, selat, dan laut. Tidak hanya kenampakan alam saja yang ada di Indonesia, ada juga kenampakan buatan. Apa sih yang dimaksud dengan kenampakan buatan? Kenampakan buatan itu adalah kenampakan alam yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi lain dengan kenampakan alam. Kenampakan alam itu sengaja ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beda lagi dengan kenampakan buatan. Kenampakan buatan itu ada karena diciptakan atau dibuat oleh manusia. Beberapa contoh dari kenampakan buatan yang dapat ditemui di Indonesia ada banyak juga. Ada waduk, ada bendungan, ada kawasan industri, ada pelabuhan, bandara, dan perkebunan. Nah, kenampakan alam di negara Indonesia ini juga dipengaruhi oleh adanya iklim di Indonesia. Wilayah Indonesia yang sangat luas ini tidak terlepas dari keadaan iklim. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan iklim? Kayaknya di kelas 3 kalian juga sudah belajar tentang cuaca, musim, iklim salah satunya. Nah, iklim itu adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Jadi keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, Indonesia beriklim tropis dikarenakan letak Indonesia yaitu di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur itu ya. Nah, karena Indonesia memiliki iklim tropis, adapun ciri-ciri dari Indonesia kenapa dikatakan dia punya iklim tropis. Yang pertama, Indonesia punya rata-rata suhu udaranya itu 20 derajat Celcius. Yang kedua, di Indonesia itu suhu pada musim hujan dengan suhu di musim kemaraunya itu tidak jauh berbeda dengan di negara lain. Kalau di musim panas banget, di musim dingin banget. Nah, iklim tropis di Indonesia ini juga menyebabkan lamanya siang dan malam itu hampir sama. Perbedaan lama siang dan malamnya itu adalah 12 jam. Bukan hanya ada iklim tropis di Indonesia, ada juga di Indonesia itu yang dikenal dengan iklim musim. Iklim musim ini dipengaruhi oleh angin musim yang berubah setiap periode waktu tertentu. Nah, di Indonesia iklim musim itu ada dua dan berubahnya itu setiap 6 bulan sekali. Nah, ini yang menyebabkan di Indonesia punya dua musim. Ada musim hujan dan musim kemarau. Iklim musim di Indonesia itu ada dua. Ada iklim laut. Yang pertama itu adalah iklim laut. Iklim laut di Indonesia terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat berpengaruh oleh laut dan lautan.
Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Nah, berikutnya yang kedua ada iklim panas. Iklim panas di Indonesia itu terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Iklim panas ini dipengaruhi oleh letak astronomis Indonesia dan dilalui oleh garis khatulistiwa. Iklim panas ini menjadikan negara Indonesia itu kaya akan sinar matahari dan mempunyai curah hujan yang tinggi. Keadaan iklim dan kenampakan alam yang ada di Indonesia ini juga berpengaruh terhadap keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Flora itu tanaman dan fauna itu hewan. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang jarang ditemui di negara lain. Setiap wilayah memiliki flora dan fauna yang berbeda. Ada tumbuhan yang hanya dapat tumbuhnya di daerah beriklim tropis yang banyak curah hujan dan matahari. Tapi ada juga tumbuhan yang hanya tumbuhnya itu di daerah yang dingin serta lembab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Seperti yang pertama itu adalah yang dipengaruhi oleh tanah. Tanah juga berpengaruh terhadap keragaman flora dan fauna di Indonesia. Di dalam tanah terdapat kadar kimiawi tanah, struktur tanahnya, serta suhu tanah yang ini berpengaruh terhadap pertumbuhan flora. Selain tanah, iklim juga berpengaruh terhadap keragaman flora dan fauna di Indonesia. Iklim memegang peranan yang penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Kenapa? Karena di dalam iklim itu terdapat kelembapan, suhu udara, dan angin. Kelembapan dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan. Sehingga semakin terjadi banyak proses penyerbukan, akan semakin tumbuhan itu berkembang biak. Tumbuhan yang berada di iklim tropis ini akan subur dan hijau sepanjang tahun karena mereka itu mendapat sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Yaitu tadi karena perubahannya 6 bulan sekali, jadi antara curah hujan dan mataharinya itu seimbang. Selain iklim dan jenis tanah, faktor yang menyebabkan keberagaman flora dan fauna itu adalah air. Perannya yang dapat membawa dan melarutkan makanan yang dibutuhkan oleh tanaman sangat penting bagi hidup tanaman tersebut. Nah, selanjutnya kalian bisa baca lebih lanjut persebaran flora dan fauna itu di halaman 53. Nah, selanjutnya kalian kerjakan tugas uji pembelajaran 4 di halaman 55 sampai halaman 56. Bagian 1 dan bagian 2-nya kalian kerjakan. Dikerjakannya kalian harus baca terlebih dahulu supaya kalian tahu jawaban yang benarnya itu seperti apa. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.